Soalnya emang dia sudah dengar, tapi untuk melatih DE harus pede untuk ngomongnya itu beda lagi ya, itu beda lagi proses itu. lagi. Ya proses lagi kok. Ricky sendiri gimana? Apanya? Perasaan. Kalau perasaan pertama. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Ricky adalah seorang instruktur dance fitness yang terkenal di Surabaya. Selain dari sikap yang selalu semangat di atas panggung, ternyata Ricky sebenarnya adalah pemimpin keluarga yang tangguh. Tanpa menyerah, Ricky terus berusaha mencari pengobatan untuk anak keduanya Zoya yang mengalami infeksi melalui virus yang menyerang kedua telinganya. Vonis dokter mengatakan Zoya mungkin tidak dapat mendengar lagi. Teman-teman profesi juga tidak tinggal diam dan mengadakan acara charity untuk Zoya demi membantu Ricky dan keluarga. Bagaimana awal mula sakit Zoya dan bagaimana keluarga menyikapi hal tersebut, saksikan kisah Ricky dan Zoya hanya di Bedante Show, Be Fun, Be Cuan, Be Inspired. Sahabat Bedante, selamat pagi dari Surabaya. Hari ini saya sedang bersama seorang Zumba instructor, tapi ada kisah di balik itu. Jadi kita mau dengar kisahnya, ada apa nih? Jadi simak terus ya, dan lupa subscribe di Bedante Show. Oke. Zin Ricky, Mas Ricky aja ya. Jangan terlalu ngebawa-bawa ke sana gitu. Oke. Bro, sehat? Alhamdulillah sehat. Capek ya? Sudah capek juga. Udah capek ya. Dengar-dengar kemarin ada event ya, ada event bulan lalu berarti ya? Eventnya tuh bulan ini awal? Bulan apa ini? Agustus bulan lalu. Bulan lalu Juli ya, berarti ya? Juli ya, event Juli. Charity buat anak saya Zoya. Zoya Ya, umur berapa? Sekarang umur 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan? 2 bulan. Sampai dibuatkan charity itu, mohon maaf nih, nggak denger beritanya, baru kemarin denger beritanya, tapi sama sahabat Bedante cerita sendiri deh, Zoya kenapa? Karena dia membutuhkan implan koklea gitu. Implan koklea? Ya, karena telinga dua-duanya emang bermasalah. Emang dari dulu umur 2 tahun itu sudah disuruh dokter implan, tapi belum kesampaian. Akhirnya sampai ketemu sama, kan kerja sama kitabisa.com kebetulan pas di terapinya itu selama umur 2 tahun sampai umur 3 tahun. Sekarang kan 3 tahun 2 bulan. Umur 3 tahun setahun itu lebih ya? Setahun lebih itu baru ketemu sama yang terapisnya itu bilang, saya punya kenalan dari kitabisa.com, apakah boleh di-share, maksudnya untuk tapi dipublish gitu, untuk menganu galang dana. Ya itu pertama kali. Akhirnya saya lah, baiklah. Nah setelah itu saya share ke IG medsos, ternyata semua zin-zin Surabaya, member semua Surabaya, luar kota juga sempet kaget loh. Ricky kok ada gini gitu. Itu semua teman-teman akhirnya bikin charity. Ya. Kemarin charity-nya di mana berarti? Kebetulan di Ciwo juga. Di Ciwo ya. Dan itu didukung sama Zincom Manvisa itu, terus sama 50 Zin seluruh Indonesia Surabaya, ya? Iya, sama seluruh Indonesia kota juga ada beberapa. Iya, ada beberapa dari kota. Oke, nah ini kembali dulu ke awal kita. Itu acaranya, jadi kita kembali ke awal dulu. Zoya didiagnosa pertama kali itu bisa ketahuan memerlukan implan itu kapan? Pada umur 2 tahun, itu baru tahu. 2 tahun. Nah, pada umur 2 tahun. Apa ciri-cirinya? Dan kenapa diagnosanya itu kenapa? Pertama kali saya ke dokter, itu sudah nggak enak toh, namanya orang tua toh. Ciri-cirinya, saya potong dulu. Ciri-ciri awalnya kenapa bisa, ini kayaknya perlu ke dokter untuk diagnosa, itu kenapa? Saya panggil nggak noleh. Kadang kan anak
mungkin kayak speech delay atau Ya. apa gitu kan, bingung toh ini kadang cuek atau apa. Akhirnya ya udah, sebelum 1 tahun itu sudah saya pesen dokter, kebetulan itu waktu pandemi. Oke, ya Jadi, soalnya tahun ya, 2019 berarti ya awal-awal. Iya, pandemi itu jadi banyak pokoknya Batasan-batasan nggak bisa. batasan nggak bisa. Itu pesen dokter, pesennya kan lama, 1 bulan, next bulan depan pesennya. Tanggal segini, oke. Pas hari H pasti nggak bisa dokternya. Alasan apa pasti di cancel, nggak bisa. Cancel. Itu mungkin 2 sampai 3 kali lebih lah mungkin di cancel terus setiap bulan kayak gitu. Sedangkan gak enak toh. Pas umur 2 tahun, nah itu pandemis agak mereda, Ya, udah Omikron itu gitu. bisa ke rumah sakit. Tapi dengan prokes yang ketat. Nah, itu baru bisa janjian sama ke dokter. Nah, habis ke dokter itu diperiksa aja, ke dokter PHT-nya periksa, tapi di rekom lagi ini harus dites AOA, BERA, macam-macam gitu. Oh, banyak tesnya ya. Banyak macam, ya banyak tesnya. Dan itu tesnya itu selama 3 mingguan. Tesnya 3 minggu ya. Ya. Sorry. Ini kan tiba-tiba di umur sebelum 2 tahun nih berarti ya. Sudah dipanggil, Ya. disadari kok nggak nengok-nengok gitu Ya. kan ya. Nah, mohon maaf nih, kalau setahu saya sih kalau pada saat anak lahir biasanya kan dokter dan suster yang megang anaknya langsung dites kan. Iya. Kanan kiri ada respon nggak Iya. gitu kan. Nah, itu dites nggak sebelumnya? Itu normal. Semua normal. Jadi Semua pendengarannya normal ya. Normal. Umur 1 tahun itu bisa ngomong papa, mama, maem, koko. Oh, jadi awal pas lahir normal, semua Ya. dites, umur setahun masih bisa panggil, Bisa panggil, bisa ngomong, bisa ngomong. papa, mama, maem itu koko. Oke, ya apapun ya 4 mulutnya yang keluar. itu. Terus Terus tiba-tiba tiba-tiba menurun. menurun. Ya, menurun sampai itu umur 2 tahun ke dokter, baru direkomendasi rumah sakit Darmo kebetulan itu dites AOA, BERA itu selama 3 minggu, 3 kali jadi. Tes ya. Iya, tesnya. Jadi sekali kan dibius toh. Dibius akhirnya diketahui tingkat desibel tinggi rendahnya itu nggak nyampe. Mungkin maksudnya gini, 40 desibel sudah bangun anaknya. Oh, pada saat di setel Ya, ini. kan 1 jam atau setengah jam itu lupa saya. Habis itu Naikin minggu lagi kan nunggu biusnya. Ya, terus nunggu ya dibius lagi gitu. Terus dinaikkan lagi levelnya 70. Oh, ketahuan yang kiri gitu. Yang 70, yang ini masih kanan belum. Dites lagi minggu depan lagi. Akhirnya kanan kiri ketahuan. Yang sini 70 sampai 90. Yang sini 90 sampai 100 sampai 110. Yang kanan lebih berat ya. Iya. Normalnya 40 sudah dengar ya. Iya, 40 kita sudah dengar bisa apa. Kalau 70 aja, 80 aja kayak musik yang tadi malam event itu. Oh, baru mulai dengar gitu ya. Denger. Kalau yang 100 ke atas itu sudah 90 ke atas itu kayak ini suara petir atau belnya kapal gitu baru dengar. Mungkin dia dengernya mungkin ya pelan-pelan juga. Kurang tahu juga. Nah, itu dokter ngomongnya gara-gara apa? Kan dari awalnya kan normal. Nah, dokternya akhirnya bilang kan belum bisa memastikan toh ini gara-gara apa toh. Akhirnya disuruh tes darah, torch. Banyak tes darah. Torch banyak ya. Semua sebelum ya. kan biasanya juga torch ya. Iya, dites itu semua. Akhirnya ketahuan CMV-nya itu ini pernah terpapar CMV, tapi ini virus ini belum, maksudnya masih ada ya. Jadi kalau anaknya drop, virus ini aktif gitu katanya. Ini yang nyerang emang katanya ini nyerangnya di rumah siputnya. Rumah siput ya. Jadi kayak ada rambut itu toh. Rambut rumah siput itu harusnya satu ini peribahasa ya 1 meter mungkin berapa miliar
rambut iya, iya, gitu. rambutnya. Nah, itu 1 meter, kayak bukan meter sih kalau sini nggak tahu iya. bukan apa. Itu mungkin cuman 100 200 jadi dihabiskan sama virusnya rambut itu. Oh, Jadi jadi rambut itu. getarannya nggak ada ya? Untuk Yang nyalur ke iya. otak itu gitu. Oh. Jadi dihabiskan. Jadi sampai sekarang tuh hanya tahu penyebabnya itu melalui darah. Namun kenapa bisa terpapar, di mana terpapar itu nggak ada jawaban pasti. Nggak tahu semua karena dia virus katanya. Ya virus ini bisa menyebar ke udara atau apa bisa ke Bro Ricky kan ada anak 2 ya berarti ya? Ya, Ini anak yang dua. kedua, Iya, saya anak anak yang kedua, kedua ya. anak Yang kedua. pertama nggak ada masalah. nggak ada masalah. Sama sekali ya. Udah umur berapa yang pertama? Sudah kelas 4 SD. 4 SD. Iya. Jadi berarti virus itu bukan di rumah dong ya berarti ya? Mungkin karena virusnya katanya dokter itu bilang ini virus dari CMV, ini virus dari kotoran hewan yang berbulu, padahal di rumah nggak pernah pelihara hewan sama sekali gitu. Oh, oke. Nggak tahu, mungkin pas di luar atau pas kemana pas kondisi anak saya itu drop mungkin iya. Ya ada aja lah ya. Iya. Tapi dari kotoran hewan berbulu atau bulunya sendiri dari hewan itu kata dokter? Kotoran hewan yang berbulu. Kotoran hewan Ya, berbulu. bisa itu mungkin kena pas udara atau pas makanan, Oke. sayur atau wes nggak tahu kayak Oke, katanya. berarti yang pasti dia udah masuk infected di dalam tubuh Zoya Ah. dan itu tidak timbul kalau Zoyanya sehat ya. Ya, Tapi pada aktif, pada saat Zoyanya lagi drop, sakit, ya, drop. deaktif virusnya. Berarti Sampai itu sekarang. ini dong ya, maksud virus itu ada dan itu berkembang mungkin di dalam situ ya. Pada saat dia lemas dia naik lagi. Ya mungkin gua tahu kalau itu bukan. Enggak, kalau kayak gitu kan berarti pada saat dipanggil di awal-awal kan ada perubahannya juga kan? Iya. Menurunnya Ya, kelihatan gitu. tambah menurun toh ya itu tadi yang rambutnya itu dihabiskan tuh. Berarti sekarang ini pengobatannya apa kalau untuk virus itu sendiri? Kalau enggak kan berarti kan masih Katanya dokter dan sih kayak terapisnya tuh bilang CMV ini vaksinnya masih belum ada. Untuk CMV vaksin belum ada. belum ada untuk pengobatan untuk CMV. Jadi mungkin autoimun ya, mungkin kalau untuk melawan Penyerang ya? itu mungkin. Jadi kalau seumpama untuk pendengaran dari dulu-dulu emang kan orang tua tahu toh kalau anaknya ada gangguan pendengaran, itu sempet kan belum tahu wawasan atau apa kan dia sempet ya riset lah, mungkin ya itu cuma sedikit, itu nggak ada yang sembuh. Jadi nggak ada bener-bener 100% dari orang nggak denger terus bisa denger. Dari penelitian itu katanya gitu nggak ada dari dulu. Oke. Nah, yang saya agak ini adalah apakah dokter mengatakan bahwa nanti Zoya sekarang kan masih 60 dan 100 ya? Ya 70 90 sama 100 ya, sama 100 lebih yang sebelah kanan ya. Dengan masih adanya virus dan tidak ada penanggulangannya virus, apakah itu akan menjadi lebih parah? Apakah dokter ngomong seperti itu? Dokternya cuma bilang gini, kalau rambutnya ini sudah habis, ya sudah habis, ya udah, emang gimana lagi? Emang jalan satu-satunya itu harus implan. Implan itu kan mengganti rambut itu tadi. Implan mengganti rambut. Ya, yang kan ada kayak prosesor gini, terus ada yang panjangnya ini, ini kayak buat sarafnya, itu untuk dililitkan ke rumah siputnya itu. Nah, ini untuk mengganti rambut itu untuk sensor ke otaknya dia. Gitu. Jadi seumpama kalau virusnya nyerang lagi, nggak ada yang diserang. Apa yang diserang sudah nggak ada. Nggak ada ya? Ya sudah dia mungkin dia hilang dengan imun kita sendiri. Gitu. Jadi makanya implan itu. Tapi Zoya itu keadaannya sekarang aktif biasa aja. Aktif, kayak malah lebih aktif dari kokonya. Oh, lebih aktif dari kokonya. Iya, lebih wah. Cuma kurangnya ya dari ada gangguan pendengaran aja ya. Kalau masalah ngomong ya sekarang
itu kokonya hilang, kan nggak apa toh, jadi vocabnya, memorinya sudah nggak ada dari dulu. Oh, Koko oke. itu Kata koko dari ya, dari itu si sudah nggak Zoya. ada, ya nggak ada, Udah nggak pernah keluar sudah lagi. nggak pernah keluar. Oke. Papa nggak ada, yang ada cuman mama sama maem Oh. sekarang untuk 3 tahun 2 bulan ini. Tapi dia ngerti apa maksudnya, maksudnya mama nunjukin ke mama gitu. Ya, mama Ke mama gitu. gitu. Ya, mama. Maam pada saat dia ini maam gitu. Ya, Dia tahu maam, ya ya, berarti. jadi makan am gitu. Oh, oke. Itu jadi tahu. Oke. Kalau yang koko sama papa sudah hilang. Sudah hilang. Berarti emang Ya, memorinya itu toh. Oke. Saya nggak tahu sih kalau ngarah ke memori juga nggak tahu. Karena kan mungkin dokter yang lebih judge, Iya, bisa yang lebih judge tahu. gitu ya. Nah, proses implan ini sebagai pengganti rumah siput berarti itu di belakang kepala setahu saya ya. Iya. Di belakang kuping ya, di Iya, belakang iya, kuping. iya. Nah, dokter bilang harus dua-duanya atau satu? Kalau dokter bilang terserah kita, Oke. terserah orang tua. Orang tua. Orang tua. Cuman orang tua kan kepinginnya yang terbaik toh. Pasti. Tapi kalau dalam saya, dalam segi materi, apalagi instruktur, meskipun kerja bang ya, harga segitu sudah fantastis. Ya. Jadi untuk dibantu teman-teman kayak charity, terus kitabisa.com itu ya mungkin kalau hasilnya ada berapapun ya mungkin seumpama satu Ya. ya wes satu, meskipun harganya kan ada itu yang bagus atau enggak kan kayak gitu toh, jadi menentukan harga juga toh. Ya wes, ya pilih yang secukupnya, semampunya itu gitu, sama ya tabungan pribadi juga. Nah kebetulan ini alhamdulillah yang kitabisa.com sama teman-teman semua, dibantu sama semua member, itu sudah bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Iya. Satu itu berapa? Range kurang lebihnya berapa? Kalau yang ini 330 Satunya. satunya. Oke. Ini alatnya medal kebetulan. Ada yang sampai 400 ya, ada tergantung gitu. Ada. Juga tahu. Cuman kan yang terapisnya itu mungkin kerjasama sama medal. Ya, kebetulan medal juga itu sama itu terapisnya yang itu kerjasama nanti ditangani sama rumah sakit PHC. Itu aja. Jadi dokter terserah kita, mungkin kita orang tua ya jalan terbaik ini sudah pas ya udah wes, menurut saya pribadi ya wes, mungkin dikasih jalan ini ya nggak apa-apa wes gitu aja. Pasti. Tapi prosesnya juga masih panjang kan ya? Masih panjang ini kebetulan, tapi ini sudah tahap MRI. Udah MRI. Oh ya, udah tahap boleh MRI. ya berarti. Sudah MRI, tinggal tunggu hasil MRI-nya. Mungkin setelah tunggu hasilnya sudah keluar, baca dokter itu bisa ditentukan tanggal. Iya. Itu. Tapi dokter sudah bilang Agustus atau awal September kemungkinan, karena jadwal dokter itu kosongnya hari itu. Oke. Tergantung tinggal hasil MRI-nya untuk oke atau enggak, Ya, langsung bisa jalan. Karena sudah 3 tahun 2 bulan anak ini. Ya. Kalau 3 tahun 5 tahun bisa nggak apa-apa, cuman nanti terapisnya itu sulit. Oke. Itu untuk menerima suara pendengaran itu karena sarafnya itu sudah menyatu semua, katanya sih gitu. Nah, kalau sekarang ini sebelum dioperasi kan berarti setahunan ini berarti ya. Ini ada terapi apa? Kebetulan pas itu pertama saya kasih pasang alat bantu dengar. Oh, yang Ya, tempel. ada yang begini alat bantu dengar. Itu kan katanya, oh ini sudah bagus ini, oh ini mungkin sudah dengar sebelum ke implan. Oke, Sebelum ke implan itu ya. dulu. Udah, akhirnya saya belikan alat bantu dengar itu 2, terus sambil terapi AVT. Ya, terapis itu pas umur 2 tahun, terapi itu terus kan di tes
kayak tes alat Oke. gitu, habis terapi terus tes alat, Oke. habis terapi lagi pokoknya muter-muter gitu terus beda tempat juga. Feedbacknya beda-beda ya. Iya. Omongannya beda-beda. Tapi yang pasti nggak ada signifikan perubahan pada saat pakai. Nah, setelah 6 bulan pemakaian harusnya dia ini ada peningkatan kalau segi risetnya Dari katanya. mereka, dari ya, dari yang Training terapisnya ya, ya, terapis. terapis itu ternyata nggak ada perubahan. Setelah 1 tahun terapis itu cuman pendengarannya ini kayak umur 6 bulan, bayi 6 bulan. Pas setelah 1 tahun evaluasinya kayak gitu. Jadi ya kalau untuk perubahan yang di sini itu mungkin ada tapi sedikit. Tapi kalau untuk perubahan psikologis Iya. kan kayak dia suka marah-marah apa tantrum kayak mau kesampaian itu masih sudah bisa diredakan gitu. Tapi itu kan tantrum kan anak kecil umur segitu emang Iya. kenceng ya. Iya kenceng apalagi kan nggak tahu apa yang dimau. Iya. Maksudnya apa gitu malah tambah meledak gitu. Itu mungkin sekarang sudah nggak kayak dulu, sudah mereda. Tapi untuk masalah pendengaran masih belum. Itu alatnya sudah dinaikkan sampai mau mentok. Oke. Volumenya. Masih tetap yang tempel ya. Ya yang tempel alat bantu dengar itu. Alat bantu dengar. Itu aja. Selama 1 tahun terapis kan mikir aku atau mikir orang tua ketimbang nggak ngapa-ngapain, maksudnya apa tak lah timbang diem aja terapis aja wis gak apa-apa wis ada hasil apa enggak wis dicoba aja wis. Iya. Tapi nanti setelah implan pun juga harus terapis lagi. Iya tetap harus Tetap harus terapi. Tapi Ya. terapi yang sama atau dokter menganjurkan yang lain? Terapi yang sama tapi lebih di apa namanya mungkin jaraknya kan sekarang kan terapinya 1 minggu 2 kali toh. Dulu kali ya. Mungkin jaraknya di seminggu 3 kali atau 4 Oh, kali diperbanyak ya? diperbanyak. Oke. Mungkin gitu katanya terapisnya sih gitu nanti harus benar-benar difokuskan ini gitu soalnya emang dia sudah dengar Ya. tapi untuk melatih DE harus Ya. pede untuk ngomongnya itu beda lagi ya. Itu beda lagi proses itu. lagi. Ya proses lagi kok. Ricky sendiri gimana? Apanya? Perasaan. Kalau perasaan pertama tahu gitu ya down. Oh sorry sebentar. It's fine. Tenang. Take your time. Ya. Aku minum ya. Iya, minum aja apa-apa. Thank you. Kalau masalah tahu toh, oh anak saya gini, ya udah. Kalau saya pribadi mungkin sudah ada takdirnya, sudah ada jalannya. Cuman saya sebagai orang tua ya semangat terus gitu aja wis apa sih tak lakukan terus dan kebetulan didukung sama teman-teman Zin semua Ya. Surabaya dan luar Ya. kota Surabaya sama member-member itu yang membuat aku Kuat. ya terus gitu aja sih. Teman-teman nggak akan tinggalin kamu, itu yang pasti. Dengan saya mendengar kabar bahwa sayang saya belum tahu waktu itu ya. Kalau tahu saya juga bisa datang, saya bisa support. Teman-teman pasti support terus karena terbukti dengan cerita kamu yang waktu itu masih belum terbuka sekali aja, tiba-tiba semua bisa menggalang gitu kan ya. Iya. Ya. Jadi pas 1 tahun pas kitabisa.com itu sebar brosur di medsos
teman-teman tahu, member tahu, malah dimarahi, ya mungkin dimarahi dari member, kenapa kok nggak bilang, nggak bilang gitu. Nah gitu, ayo kita bikin charity, aduh gue, ayo Ricky, aduh ini wes banyak wes, sampai dibantu ya, itu yang buat apa, It's a jadi blessing. wah ini maksudnya ada tanggung jawab, ada pesan di setiap Ya. setiap dia doa, setiap dia transfer, setiap dia kasih dukungan, itu ada pesan tersendiri dari saya. Oh saya kuat, gitu, ada titipan ini ya, gitu aja buat itu. Kalau mamanya gimana? Lebih drop dari saya pasti, ya, pasti sudah kayak ini saya mamanya sudah blank, namanya ibu ya, Ya, mungkin perasaannya lebih halus, lebih dekat sama anaknya. Ya udah, kebetulan saya ada yang itu baca-baca apa anaknya Dewi Yul itu, Anaknya Budi. Sel Sutapi siapa itu ya lupa, itu buat semangat. Jadi emang saya tekankan, memang mendengar itu tidak harus di sini tapi di sini, Di hati. ya wes itu aku minta maaf juga. Yes, kalau Dan, itu dan pastinya Zoya juga punya jalan tersendiri lah ya. ya, Asal yang penting kan dia tahu bahwa papa-papanya sangat sayang sama dia. ya, Jadi usahain semampunya juga buat dia, ya kan? ya, benar. Ya kita lihat hasilnya tetap tergantung Zoyanya bagaimana ke depannya nanti. Iya, ya. Yes, kalau untuk instruktur meskipun kerjanya pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, nggak bakalan, ya mungkin bisa, mungkin 10 tahun lagi atau apa, tapi ini kan dikejar sama masa emasnya. Masa Mas Golden Age sampai 7 tahun kalau untuk pendidikan sih. Kalau untuk ini katanya sampai 3 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya. Kalau selebihnya itu katanya yang Bisa, tapi agak sulit aja ya. Bisa, cuman lebih sulit untuk ngeluarin ininya aja sulit gitu. Oke, nggak apa-apa. Pasti kan sumber sudah ada, moral pun juga sudah jelas, Iya. dibantu ya kan ya. Iya, benar. Nanti tinggal proses berikutnya kita tunggu ya kan, paling bulan September awal berarti kan ya. Iya, Kalau insya misalnya Allah. itu nanti ya Insya September Allah. awal, mudah-mudahan proses berjalan lancar ya kan. Oke, bro. Ini rekaman akan ditayangkan di YouTube ya pastinya. Iya, Ini rekaman kita akan stay terus untuk selamanya. Mungkin. Iya, benar. Ada yang mau disampaikan ke Zoya nggak? Pada saat mungkin nanti dia udah dewasa nonton. Ya, nanti mungkin Zoya tonton ini siapa? Bedante. Bedante Show di sini. Papa cerita tentang Zoya, dan jangan lupa atas kebaikannya semua teman-teman di Surabaya atau teman-teman di luar Surabaya, member semuanya yang membantu saya, Bapak ya, pesan jangan lupakan mereka itu aja, karena saya banyak yang membantu. Terima kasih, itu aja. Apalagi sama Bedante Show ini. Sama. Dan pastinya saya juga yakin Zoya juga bisa ngerti ya. Dan jangan lupa juga Kokonya pasti juga melihat ya kan. Kokonya juga melihat, Kokonya juga bisa berjuang ya kan. Tapi Kokonya juga sudah bisa terima ya. Kokonya terima, malah bantu, maksudnya menjaga, malah jaga. Oke. Ya meskipun bahasa isyarat mungkin kayak gini aja, gini. Dulu gini sama gini beda kan, sulit. Kalau gini gitu Dada, dikira ya. sudah marahin, jadi nangis gitu. Nangis. Jadi sekarang ya agak Udah mulai. bisa tahu antara nggak boleh sama dimarahin gitu. Mungkin masih bahasa isyarat, pokoknya juga Ya, bantu-bantu proses untuk ya semua belajar lah ya, kita semua belajar pada saat jadi kita masuk profesi manapun juga kita belajar. Dan ini kan proses sebagai seorang tua ke anaknya, jangan yang ada gangguan ya kan, yang normalnya juga sama aja gitu, mesti belajar juga ya, ya mudah-mudahan dengan teman-teman
bantu juga, kita bisa sharing mengenai kisah ini, bisa menginspirasi juga ke teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama, yang mungkin tidak seberuntung Bro Ricky nih, ya kan. Bro Ricky banyak support gitu kan ya, tapi mungkin ada teman-teman juga yang mengalami saat ini, tapi tidak pernah ada yang ngasih tahu ya, itu kan lebih. Ya, harus. Yang pasti kalau dari pesan dari Bedante, saya lebih concern dengan orang tuanya. Orang tuanya harus kuat, harus benar-benar memikirkan ke depannya bagaimana dan berjuang terus, jangan sampai down karena Zoya dan kakaknya bergantung sama orang tuanya. Kalau bukan kita siapa lagi sih? Ya, Ya kan? sama Melo. Ya. Nggak apa-apa. Oke, sahabat Bedante, demikianlah perbincangan kita dengan Bro Ricky dari Surabaya. Kalau misalnya nanti kita akan tampilkan izin tampilkan Instagram ya, jadi boleh. bisa ngobrol juga dengan Bro Ricky. Mungkin ada input atau mungkin ada sedikit mau bantu secara moralitas atau secara moral atau secara materi, itu silahkan langsung ke Bro Ricky-nya, ya kan. Kita hanya memberikan pesan-pesan bahwa ada saudara kita yang di Surabaya, Zin juga. Jadi para teman-teman Zin yang belum tahu, ini Zin juga. Zin lumayan lama di Surabaya dan lumayan terkenal. Kemarin di DWH 4 tampil juga sebagai supporter untuk Shadow ya. Ya, itu juga presenter juga ya, presenter dari supporter Surabaya. Jadi silakan kontak langsung dengan Bro Ricky. Apapun itu sangat-sangat berharga. Dan juga kalau misalnya nanti ada kesempatan mau ikut kelas-kelasnya juga atau mengundang Ricky untuk jadi instruktur di Surabaya atau di daerah support area, silakan welcome ya. Terima kasih dari saya. Kita akhiri ya, nggak apa-apa ya, Ricky ya. Semoga Zoya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang tuanya dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau setelah ini mungkin mau lagi pas Zoyanya itu bisa. Ya, itu nanti ya boleh. Lewatin dia ini dulu. Ya, biar mental untuk dia di klub dulu. Salahnya begini. Gini. Ya, Oke. Oke. Bedante, be fun, be cuan, be insider.